Shalom, selamat siang Bapak Ibu saya yang ada di rumah. Berikut kita akan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, dan selamat menyaksikan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di terima kasih.
Syukur bagimu Yesus, haleluya. Glory bagimu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, hosana bagimu ajaib kau Tuhan, kau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan apakah? Segala kebaikan, segenap hatiku menyembah Yesus. Bersyukur
Tuhan, kami tidak bisa membalaskan setiap kebaikan dalam kehidupan kami, sebab besar kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau mengucap syukur, mau beribadah di hadapan-Mu saat ini. Tuhan yang berkenan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa 1, 2, 3 orang yang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir, Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami yang ada di tempat ini. Berkati umat-Mu yang sedang menonton di live streaming Facebook. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai hidup mereka dimanapun mereka berada saat ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saatnya kita akan membacakan sebagian daripada firman Tuhan dan sekaligus untuk sharing firman Tuhan yang terambil dari Alkitab di kitab Amsal Kita baca kitab Amsal pasalnya yang ke-19. Ayat pertama sampai ayatnya ke-29. Kita sama-sama membacakan firman Tuhan kepada jemaat yang berada di rumah. Saya sarankan untuk ikut membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya akan membaca dari kitab Amsal pasal ke-19 ayat 1 sampai ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Ayat kedua, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ayatnya yang ke-12, kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membahas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi janganlah engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan.
supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jika si pencemooh kau pukul, barulah orang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan. Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan, saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Ayatnya yang terakhir, hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Demikianlah firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini menjadi sumber penyertaan yang berasal daripada Tuhan. Sedikit saya ambil satu ayat saja yang terambil dari pasal yang telah saya baca barusan tadi, bahwa di mana terambil dari ayatnya yang ke-22, yang di situ dikatakan bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya sesuai yang terambil dari Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-22, satu ayat saja, bahwa Tuhan menginginkan kita supaya kita tetap setia di hadapannya, supaya kita tetap berpegang pada perintahnya, supaya kita tetap menaruh harapan kita di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di Amsal, di situ juga berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan sia-sia. Jadi kita harus menaruh setiap masa depan kita. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita merasa cemas, karena segala sesuatu hanya ada di dalam Tuhan. Jadi apapun yang perlu kita alami, apapun yang perlu kita lakukan, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, biarlah pada siang hari ini sedikit seri yang telah saya bagikan buat kita semua, baik teman-teman yang sedang menonton live streaming ini di Facebook. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini kita tanamkan dalam kehidupan kita pribadi, kita lepas pribadi. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini senantiasa menjadi sumber hidup bagi kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian ini yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Oh, mari kita siapkan hati kita. Mari kita nyanyikan sejenak. Mari kita ambil waktu untuk Tuhan. Mari kita memberikan waktu untuk Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan hanya untuk melayani Dia. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu ya Tuhan. Hidup ini harus jadi. Sekali lagi kita nyanyikan
nyanyikan pujian ini dari hidup ini adalah kesenangan. Hidup ini untuk melayanimu Tuhan. Jangan sia-siakan, sia-siakan waktu ya Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Pujian ini dari aku. Hidup ini untuk melayani Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan waktu yang terima kasih Tuhan buat pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih buat pujian-pujian, bahkan terlebih firman-Mu yang telah hamba-Mu bacakan. Biarlah firman-Mu yang menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang menjadi penopang bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami sedang beribadah lewat live streaming pada saat ini. Berkati, pakailah kami. Berkati kami dengan lebih luar biasa lagi. Berkati juga umat-Mu yang sedang menonton live streaming ini. Kiranya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudari kami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang senantiasa memampukan mereka untuk memberikan penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Berkati setiap pelayanan, berkati setiap pekerjaan, Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada siang hari ini kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami yang ada di tempat ini. Pakailah kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Sebelum hamba-Mu mengakhiri doa ini, maka
Maka kami sepakat untuk menyebutkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.